Pernah nggak sih kalian mendengar cerita tentang pernikahan yang terpaksa karena dijodohkan? Mungkin itu adalah kisah yang sering kita dengar dari orang tua dulu, tapi nyatanya pernikahan tanpa cinta ini masih sering terjadi sampai sekarang. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam hubungan tanpa perasaan dan mereka harus menjalani hari-hari penuh kebimbangan. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu videonya. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya, let's go. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan yang dijodohkan ini? Dan bagaimana kehidupan mereka setelahnya? Yuk kita bahas lebih dalam tentang pernikahan yang dijodohkan terpaksa menikah tanpa cinta. Pastikan kamu nonton sampai habis, siapa tahu ada insight yang bisa membuka pikiranmu. Pertama, dijodohkan karena alasan tradisi atau tekanan keluarga. Dari dulu sampai sekarang masih banyak pernikahan yang terjadi bukan karena cinta melainkan karena alasan tradisi atau tekanan keluarga. Misalnya ada keluarga yang masih menganut konsep perjodohan demi menjaga hubungan baik antar keluarga besar atau untuk memperkuat status sosial dan ekonomi. Alhasil dua orang yang belum saling mengenal ini dipaksa menikah demi memenuhi harapan keluarga. Menikah dengan orang yang sama sekali tidak kamu pilih hanya karena alasan menjaga kehormatan keluarga. Apa bisa bahagia? Tekanan ini seringkali muncul dari orang tua yang merasa mereka tahu mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua mungkin berpikir bahwa cinta bisa tumbuh seiring waktu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pasangan yang merasa terjebak dan sulit menerima kenyataan bahwa hidup mereka diatur oleh orang lain. Dan pada akhirnya mereka hanya menjalani kehidupan pernikahan seperti orang asing. Kedua, kurangnya perasaan saling mengenal dan saling memahami. Pernikahan yang dijodohkan seringkali dimulai dengan kurangnya saling mengenal. Bayangkan dua orang yang hanya tahu nama dan mungkin latar belakang singkat harus tiba-tiba berbagi hidup dan berbagi tempat tidur dan berbagi masa depan. Ketika tidak ada perasaan saling memahami sejak awal, komunikasi jadi sulit dibangun. Jika cinta adalah bahasa universal, maka apa yang terjadi jika bahasa ini tidak pernah dipelajari oleh dua orang yang menikah tanpa cinta? Pasangan ini mungkin bisa berinteraksi dengan sopan dan saling menghormati, tapi tidak ada kedekatan emosional. Mereka mungkin tidak tahu kebiasaan kecil satu sama lain, apa yang membuat pasangannya bahagia, atau sedih, atau bahkan mimpi dan cita-cita masing-masing. Tanpa pemahaman ini, setiap momen bersama hanya terasa hampa. Yang ada mereka hanya menjalani rutinitas tanpa makna. Ketiga, kehidupan sehari-hari yang terasa seperti kewajiban. Dalam pernikahan yang dijodohkan, semua interaksi sehari-hari terasa seperti sebuah kewajiban. Mulai dari makan bersama atau berbicara satu sama lain sampai mengurus anak, semuanya terasa seperti sesuatu yang harus dilakukan, bukan sesuatu yang diinginkan. Ini membuat kehidupan pernikahan menjadi monoton dan tanpa gairah. Setiap hari bangun dan hanya menjalani hidup tanpa ada perasaan, hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika pernikahan dijalani seperti sebuah pekerjaan, bukan kebahagiaan, pasangan ini akan cepat merasa lelah. Apalagi jika salah satu pihak atau keduanya mulai merasa bahwa mereka berhak untuk merasakan cinta yang sebenarnya. Ini seringkali memicu konflik batin dan perasaan tidak puas yang terpendam, hingga akhirnya bisa memicu keinginan untuk mencari kebahagiaan di luar rumah. Keempat, kehilangan identitas dan kebebasan pribadi. Menikah dengan seseorang yang tidak kamu cintai seringkali membuat kamu merasa kehilangan jati diri. Terlebih jika pernikahan itu dipaksakan oleh keluarga, kamu akan merasa hidupmu bukan lagi milikmu. Semua keputusan besar dalam hidupmu diambil oleh orang lain, mulai dari memilih pasangan hingga menentukan masa depan. Jika hidup diatur sejak awal, bahkan pilihan untuk mencintai pun tidak ada. Bagaimana mungkin bisa merasa bebas? Lama-lama mereka yang menjalani pernikahan seperti ini bisa merasa kehilangan identitas. Mereka tidak lagi tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan.
Bahkan keputusan-keputusan kecil seperti hobi atau pilihan pekerjaan pun kadang diintervensi oleh keluarga besar. Jika ini berlangsung terus-menerus, bukan cuma kebahagiaan yang hilang tapi juga rasa percaya diri dan rasa berharga sebagai individu. Kelima, konflik yang sulit diselesaikan. Konflik dalam pernikahan adalah hal yang wajar, tapi dalam pernikahan tanpa cinta konflik ini sulit diselesaikan. Kenapa? Karena ketika cinta tidak ada pengertian dan kesabaran juga sulit muncul. Setiap perbedaan pendapat hanya menambah jarak dan bukannya mendekatkan hubungan. Cinta adalah ibarat lem perekat yang menyatukan dua orang saat bertengkar. Tanpa cinta konflik hanya akan memperkuat jurang pemisah. Ketika dua orang bertengkar dan tidak ada cinta di antara mereka, yang muncul adalah rasa jengkel dan tidak dihargai dan bahkan perasaan bahwa menikah adalah sebuah kesalahan. Mereka tidak punya motivasi untuk menyelesaikan masalah karena tidak ada ketertarikan emosional yang kuat. Akhirnya setiap konflik hanya dibiarkan menumpuk dan menjadi bom waktu. Keenam, munculnya perasaan tertarik pada orang lain. Salah satu risiko besar dari pernikahan tanpa cinta adalah munculnya perasaan tertarik pada orang lain. Ketika seseorang tidak merasa puas atau dicintai di rumah, secara alami mereka akan mencari pemenuhan itu di luar. Ini bisa berupa ketertarikan pada rekan kerja atau teman lama, dan bahkan orang asing yang menunjukkan perhatian lebih. Apakah salah jika seseorang mencari cinta di luar ketika mereka tidak mendapatkannya di rumah? Mungkin ini bukan tentang salah atau benar, tapi tentang kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Jika salah satu pasangan mulai merasakan hal ini, maka pernikahan akan berada di ambang kehancuran. Perselingkuhan seringkali muncul karena salah satu pihak merasa bahwa mereka pantas mendapatkan kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan di rumah. Ini bisa berujung pada kehancuran total atau situasi di mana pasangan tetap bersama tapi masing-masing menjalani kehidupan ganda dengan orang lain. Ketujuh, ketidakmampuan untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Yang terakhir, dalam pernikahan tanpa cinta sangat sulit untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan dalam rumah tangga datang dari rasa memiliki dan pengertian dan ketertarikan satu sama lain. Tanpa cinta sulit untuk menciptakan momen-momen kebersamaan yang benar-benar menyenangkan. Cinta adalah bahan utama untuk kebahagiaan. Jika bahannya saja tidak ada, bagaimana bisa membuat rumah tangga yang harmonis? Pasangan yang menikah tanpa cinta mungkin masih bisa berusaha keras untuk terlihat bahagia, terutama demi anak-anak atau demi menjaga reputasi. Tapi di dalam hati mereka hanya merasa hampa. Ini seperti menonton sebuah film tanpa ada alur cerita yang menarik, hanya gambar-gambar yang lewat tanpa makna. Akibatnya hubungan mereka terasa kosong dan tidak membawa kebahagiaan sejati. Jadi itulah kenyataan dari pernikahan yang dijodohkan tanpa cinta. Terkadang ini bisa berhasil jika kedua belah pihak mau saling membuka hati dan berusaha menciptakan cinta. Tapi jika tidak, pernikahan hanya akan menjadi hubungan tanpa kebahagiaan, penuh rasa terpaksa, dan seringkali hanya bertahan karena tekanan sosial atau alasan keluarga. Ingat, pernikahan bukan hanya soal hidup bersama tapi tentang menemukan kebahagiaan bersama. Jadi jangan pernah remehkan pentingnya cinta dalam sebuah pernikahan. Kalau kamu merasa topik ini menarik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.